Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pada tahun 2003, seorang filosof sekaligus juga ilmuwan, Pak Bostrom, itu memicu kontroversi di kalangan para filosof dan para ilmuwan secara umum ketika beliau mengemukakan sebuah gagasan tentang dunia simulasi yang sebenarnya ide ini tercetus dari ide-ide yang sebelumnya, bahkan di film anime gitu ya, atau yang semacam itu, atau di film Matrix itu sudah ada. Tetapi Bostrom membawanya ke dunia yang lebih realistis, ke dunia filsafat dan dunia sains, bahwa tubuh biologis kita itu sebenarnya tidak nyata, bahwa alam semesta yang fisika ini juga sebenarnya adalah tidak nyata. Semuanya hanya berbentuk simulasi komputer, semuanya dalam bentuk digitalisasi. Mirip kurang lebihnya sama seperti manusia yang membuat video game. Nah, video game itulah yang dibuat dengan sangat hebat, sangat bagus, sangat luas, seperti yang kita rasakan sekarang. Karena makhluk yang menciptakannya itu adalah makhluk yang sangat cerdas, berperadaban, berusia miliaran tahun. Kalau misalkan Baraya menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang asing, sebenarnya ini tidak asing. Karena misalkan dalam beberapa agama-agama besar kita mengenal itu, bahwa misalkan alam semesta ini hanya tipu daya, hanya main-main. Dunia ini sebenarnya adalah dunia yang fana, yang ketika kita mati itu berarti kita bangun di satu tempat yang namanya akhirat, bertemu dengan Tuhan dan sebagainya. Nah, ini versi ateisnya. Versi ateis bahwa kita adalah simulasi, bahwa kita bohong-bohongan, kemudian ketika kita nanti mati dalam tanda kutip, mungkin kita akan bertemu dengan pencipta kita. Tapi pencipta kita itu bukan Tuhan, tapi makhluk berperadaban super canggih, super tinggi. Bagaimana ceritanya? Simak videonya sampai tuntas. Yuk kita mulai. Mari kita menggunakan logika sains yang sangat sederhana, bahwa usia alam semesta oleh para ilmuwan hampir disepakati itu adalah 13,75 miliar tahun. Dengan kemungkinan kesalahan itu adalah 0,1 miliar tahun. Dari usia yang sepanjang itu, mungkinkah ada makhluk di luar sana yang memiliki peradaban yang sangat canggih? Dan peradaban itu dimulai dari miliaran tahun yang lalu sehingga eksis sampai sekarang dan akhirnya mengakumulasikan pengetahuan dan kesadaran sampai sedemikian rupa sampai akhirnya menciptakan peradaban yang sangat luar biasa. Dan kemudian mereka menciptakan simulasi komputer dan akhirnya jadilah kita. Nah, itu kan asumsi dasarnya itu begitu. Kemudian kita tambahkan misalkan bahwa usia bumi sampai sejauh yang kita ketahui itu adalah 4,6 miliar tahun saja. Sedangkan peradaban manusia atau menghasilkan manusia cerdas dengan kapasitas otak yang seperti ini membutuhkan evolusi hanya 3 juta tahun saja. Jadi ketika usia bumi 4,6 miliar tahun, tetapi untuk bisa berevolusi menjadi makhluk cerdas seperti manusia itu hanya dibutuhkan 3 juta tahun, maka seharusnya ada kehidupan-kehidupan lain yang memiliki kecerdasan yang hidup sebelum kita dan mencapai kecerdasan seperti yang kita kenal sekarang gitu. Kan begitu ya. Sampai hari ini saja, detik ini, itu diperkirakan ada sekitar 1 triliun sel makhluk hidup yang ada di bumi. Dan kalau misalkan dari 1 triliun sel makhluk hidup yang ada di bumi itu, kemudian ada kesempatan di antara mereka, satu di antara 1 triliun kesempatan di antara mereka yang bisa berevolusi dalam waktu 3 juta tahun, maka menghasilkan makhluk cerdas seperti yang kita sekarang, artinya mungkin saja ada kecerdasan-kecerdasan dan peradaban-peradaban yang sudah ada sebelum peradaban modern ini. Kita bahas di episode yang lampau, kemungkinan itu begitu terbuka. Nah, dalam episode kemarin itu hipotesis Silurian. Jadi hipotesis Silurian itu adalah bahwa di zaman Silur ada kehidupan cerdas yang sebenarnya sangat besar, tetapi sekarang tidak lagi meninggalkan jejak-jejaknya gitu, sehingga kita tidak mengetahui itu. Nah, di episode ini kita akan lanjutkan pada kemungkinan yang lain, bahwa kan kalau misalkan dalam hipotesis Silurian itu dikatakan bahwa makhluk cerdas itu punah. Entah bagaimana ceritanya, tapi makhluk cerdas itu punah. Nah, dalam hipotesis yang baru kita bahas itu adalah hipotesis dunia simulasi. Makhluk cerdas yang sudah ada di bumi miliaran tahun yang lalu itu tidak punah justru, tetapi dia terus-terusan berkembang sampai sekarang. Jadi konsekuensinya adalah makhluk dengan kecerdasan yang sangat luar biasa itu berevolusi selama 1 miliar tahun. Sekarang Baraya bayangkan bahwa manusia untuk mencapai level kecerdasan seperti sekarang itu butuh waktu 3 juta tahun. Kemudian dari 3 juta tahun itu menghasilkan peradaban secanggih ini itu adalah 8.000 tahun saja.
Sekarang Baraya bayangkan ada makhluk yang mampu untuk menciptakan peradaban sejak 1 miliar tahun yang lalu dan sampai sekarang masih berkembang secara eksponensial kecerdasan dan peradabannya. Artinya apa? Artinya bisa saja makhluk-makhluk semacam itu tuh menciptakan semacam dunia simulasi yang sangat canggih, dan simulasi yang dimaksud itu adalah dunia kita saat ini. Untuk lebih sederhananya, mari kita masukkan ke dalam contoh. Kalau misalkan manusia itu dalam waktu 80 tahun bisa menciptakan sebuah game yang luas wilayah di dalam game itu begitu besar, kemudian orang-orangnya begitu banyak, dan bisa dimainkan oleh jutaan orang secara sekaligus seperti yang kita kenal sekarang, itu dicapainya hanya dalam waktu 80 tahun, Baraya. Nah, sekarang ayo pikirkan bagaimana ada makhluk yang bisa membuat peradaban sampai 1 miliar tahun. Mungkinkah mereka juga bisa menciptakan game yang sangat luar biasa? Dan game itu adalah akhirnya menjadi bagian dari kita. Oh maaf, kita adalah bagian dari game itu. Bostrom itu orang yang menjelaskan simulasi ini mengajukan trilema. Bukan dilema, tapi trilema. Jadi silakan Baraya kaji trilema ini. Menurut Baraya, setuju nggak Baraya dengan pernyataan-pernyataan berikut ini? Opsi yang pertama itu adalah bahwa makhluk cerdas berusia 1 miliar tahun itu tidak memiliki teknologi untuk membangun simulasi. Mungkin nggak? Kemungkinannya kecil. Kemungkinan yang kedua, bahwa makhluk cerdas itu mampu untuk membuat simulasi itu, tetapi tidak mau melakukannya karena alasan tertentu. Mungkin nggak? Itu juga kemungkinannya kecil. Atau bahwa makhluk cerdas berusia 1 miliar tahun itu sebenarnya memang sudah benar-benar membuat simulasi itu, dan kita adalah bagian darinya. Itu juga kayaknya nggak mungkin. Tapi itu adalah konsekuensi dari penerimaan kita terhadap sebuah premis seandainya ada makhluk cerdas yang kita akui sudah berevolusi selama 1 miliar tahun sebelum kita, gitu. Itu kan ya yang di episode sebelumnya kita sudah menjelas tentang hipotesis Silurian. Nah, dari tiga-tiganya itu kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi kalau misalkan Baraya diminta untuk memilih satu di antara tiga ini, bahwa makhluk cerdas yang sangat luar biasa yang sudah berevolusi selama miliaran tahun itu ternyata tidak bisa membuat simulasi yang luar biasa, atau bahwa dia bisa tapi dia tidak mampu, atau sebenarnya dia bisa dan mampu dan akhirnya terciptalah kita dengan alam semesta yang kita miliki. Itu tiga opsi itu aneh, tapi nggak ada opsi yang lain. Silakan Baraya pilih yang mana gitu. Dan walaupun hipotesis ini sebenarnya telah dicetuskan tahun 2003 dan sebenarnya memiliki landasan-landasan di masa lampau yang kelak akan kita bahas, kalau Baraya misalkan ngecek sekarang atau bertanya pada AI tentang bagaimana evolusi manusia, maka Baraya akan terkejut. Karena menurut simulasi AI, peradaban manusia itu akan terbentuk dalam 7 tahap. Tahapan yang pertama itu adalah tahapan manusia purba. Manusia praaksara, katakanlah manusia yang sepenuhnya adalah makhluk biologis, yang dia tidak bisa merekayasa alam dan dia tidak bisa merekayasa tubuhnya sendiri. Jadi ya sepenuhnya adalah dia sebagai makhluk biologis. Karena itu amarah dia, sukacita dia dan sebagainya itu adalah makhluk biologis. Itu level yang pertama. Kemudian level yang kedua itu adalah makhluk modern. Makhluk modern itu sama seperti kita, manusia modern itu adalah manusia yang sudah bisa merekayasa dirinya sendiri secara terbatas dan merekayasa alam. Dia tetap makhluk biologis, tetap butuh makan, minum, istirahat, melakukan aktivitas seksual dan lain sebagainya. Dia semuanya membutuhkan itu, tetapi dia sudah mampu merekayasa sebagian dari unsur-unsur alam dan unsur dirinya. Misalkan unsur alam, dia ciptakan rekayasa genetik untuk ayam sehingga ayam bisa tumbuh lebih cepat, atau dia mampu merekayasa genetik kucing sehingga misalkan menghasilkan bulu yang sangat halus, mulus dan sebagainya, atau dia merekayasa dirinya sendiri, misal dengan menciptakan vaksin yang membuat dirinya kebal terhadap berbagai jenis penyakit, atau dunia kedokteran yang semakin canggih yang bahkan bisa membuat tubuh manusia berbeda dan melakukan adaptasi yang berbeda seperti yang sebelumnya, dan bahkan misalkan operasi plastik. Nah, itu level yang kedua menurut AI itu. Jadi manusia sudah bisa merekayasa tubuhnya walaupun sebagai makhluk biologis. Kemudian yang ketiga, manusia itu level berikutnya sudah bisa mengubah dirinya menjadi makhluk bionik. Jadi setengah manusia, setengah robot gitu. Jadi ada chip misalkan yang ditanamkan ke dalam otaknya dengan cara salah satu bentuknya, kemudian dia membuat tangan robot bisa bergerak, kaki robot bisa bergerak, mata, kuping bisa bergerak dan sebagainya. Itu adalah level yang ketiga, ketika makhluk manusia itu
masih berupa makhluk biologis, tetapi sudah bisa merekayasa tubuhnya menjadi setengah mesin. Level yang keempat, itu adalah manusia yang sudah terintegrasi dengan mesin. Dalam hal ini otaknya sudah terintegrasi dengan AI. Dan ini bahkan sudah dibuktikan sama Elon Musk, di masa depan bisa saja terjadi seperti ini gitu. Nah, luar biasanya Elon Musk juga percaya pada dunia simulasi gitu ya. Dia percaya bahwa dunia saat ini itu bukan dunia nyata, tapi dunia simulasi. Balik lagi, Elon Musk itu sudah dengan perusahaan Neuralink-nya itu menciptakan satu alat yang bisa mengintegrasikan otak manusia yang biologis ini dengan otak digital komputer. Sudah otak elektronik disambungkan, entah bagaimana ceritanya tapi bisa. Nah, ini sebenarnya adalah pintu gerbang, pintu pembuka untuk level yang berikutnya, yaitu manusia dengan AI itu secara kesadaran sudah menyatu. Jadi kalau misalkan di yang level keempat itu adalah manusia nanti di masa depan ya, kalau misalkan mau belajar tuh, mau kuliah tuh nggak usah kuliah lama-lama gitu, cukup informasi tentang sesuatu, katakanlah arsitektur, dimasukkan ke dalam chip, masukkan ke dalam otak, maka semua informasi tentang arsitektur itu sudah ada di dalam otak kita. Nggak usah sekolah, nggak usah belajar gitu. Atau misalkan kita butuh ilmu tentang otomotif misalkan, semua informasi-informasi terkait dengan otomotif masukkan ke dalam chip, masukkan ke dalam otak gitu. Jadi nanti chip itu ada harganya sekian sekian sekian, dan karena itu maka semakin kaya seseorang bisa semakin pintarlah dia gitu. Karena dia bisa beli chip yang sangat mahal dengan informasi yang sangat banyak gitu ya. Nah, itu kan level 4. Level 5-nya itu adalah bahwa si otak manusia itu sudah benar-benar menjadi bagian dari digital gitu. Sudah bukan lagi terintegrasi dengan dunia digital, tapi sudah menjadi dunia digital gitu. Makanya si kesadaran manusia dan memori manusia itu sudah dimasukkan ke dalam komputer, masukin ke robot, masukin ke bionik, masukkan ke otak biologis dan sebagainya, bisa kemudian pindahin ke satu komputer, pindahin ke komputer yang lain, dan itu bisa ditransfer via online dan sebagainya, itu bisa. Itu level ke-5. Jadi kalau misalkan Barayo nonton film Avenger yang Ultronnya itu, nah Ultron itu kan kecerdasan buatan yang bisa dipindah-pindahkan seperti itu, dan di masa depan sangat memungkinkan kecerdasan manusia bisa seperti itu. Bahkan di episode yang lampau ada seorang filosof yang bisa menjelaskan bahwa kita bisa menciptakan neraka. Ketika misalkan manusia sudah menyatu kesadarannya itu dengan kesadaran digital, maka dia dimasukkan ke dalam satu tempat di dunia digital itu, kemudian dia merasakan setiap 1 menit sama dengan 100 tahun gitu. Jadi penjara tidak usah penuh gitu, cukup aja manusia yang jahat masukkan ke situ selama 100 tahun walaupun dia mengalami 1 detik. Jadi kalau dia di penjara selama 1 jam misalkan, dia hidupnya selama ribuan tahun gitu di situ saja. Dan itu bisa di masa depan tuh bisa seperti itu. Episode secara khususnya sudah saya jelaskan di episode yang ini. Nah, itu adalah level yang ke-5. Kemudian level yang ke-6, manusia sebagai makhluk digital yang sudah tidak lagi menjadi makhluk biologis, itu akhirnya kepikiran untuk bisa menikmati sensasi dan rasa hidup sebagai makhluk biologis. Kan kalau misalkan kita sudah menjadi makhluk digital, kita itu nggak bisa menikmati enaknya makanan, kecuali hanya simulasi-simulasi dalam otak. Kita nggak bisa lagi menikmati aktivitas seksual. Itu semuanya sudah digantikan sama simulasi otak gitu, di akal pikiran saja gitu. Karena tubuhnya sudah bisa berganti ke sana ke sini gitu. Nah, kalau sudah seperti itu rasanya seperti apa? Nah, makhluk itulah yang kemudian berpikir bahwa saya harus menciptakan sebuah dunia simulasi di mana kita kembali kepada makhluk biologis gitu. Nah, itu level ke-6. Level ke-7 itulah yang pada akhirnya mereka menciptakan kita sebagai manifestasi dari keinginan mereka untuk kembali ke masa lalu. Jadi kita tuh sebenarnya bukan hidup di masa sekarang, kita tuh hidup di masa depan, tapi kemudian merasakan simulasi kehidupan seperti zaman sekarang gitu. Jadi si pencipta kita entah bagaimana dia merindukan kehidupan biologisnya sehingga dia berusaha masuk ke dalam tubuh kita yang secara biologis. Jadi kita jadi simulasi lagi gitu. Nah, menurut Barayo itu bagaimana? Ini 7 level peradaban manusia menurut AI seperti yang sudah diceritakan belakangan-belakangan ini. Dan dari sinilah akhirnya kita bisa menjelaskan tentang fenomena UFO, hantu, doppelganger, kemudian apa itu? Benda-benda yang berjatuhan dengan sendirinya dan sebagainya, atau misalkan alam semesta yang sampai sekarang para ilmuwan belum terjelaskan, misalkan tentang energi gelap, tentang materi gelap, kan ada lebih banyak misteri di luar sana itu. Nah, jangan-jangan misteri-misteri yang tadi itu, dari mulai hantu alien sampai energi gelap dan sebagainya, itu sebenarnya adalah komputer kitanya ngebug gitu.
ngebug. Mungkinkah seperti itu? Maaf ya, ini anginnya gede banget, jadi ini kamera gerak-gerak. Jangankan, apakah mungkin seperti itu gitu. Jadi ini kamera yang gerak-gerak dan angin ini juga sebenarnya adalah dunia simulasi. Kan Baraya tidak bisa membuktikan keberadaan saya kecuali dengan sistem indrawi Baraya gitu. Sistem indrawi Baraya yang masuk ke dalam otak menjadi sebuah informasi. Nah, kalau misalkan si otaknya itu informasinya itu sudah dikelola dalam sebuah simulasi, ya sudah kan akhirnya terbukti dalam tanda kutip bahwa saya bisa saja tidak berada di sini, tidak sebagai makhluk biologis dan tidak ngobrol sama Baraya di YouTube atau di TikTok. Bisa aja kita sebenarnya tidak ada di sini. Mungkin aja kita hanya sebuah otak-otak yang teronggok dalam satu mesin yang besar, ya bisa aja gitu. Atau misalkan dibayangkan seperti yang di film Matrix gitu, yang kita tidur, nah kita mimpi gitu kan, yang semacam ini. Sekali lagi saya menjelaskan bahwa ide seperti ini walaupun menggoncang dunia filsafat dan dunia sains sekarang, itu tidak benar-benar baru. Ya, goncangnya sekarang gara-gara sains disentil. Tapi sejak dulu ide seperti ini bahwa dunia ini adalah simulasi, permainan, bohong-bohongan, itu sudah dikenal oleh manusia. Saya jelaskan beberapa contohnya. Yang pertama dalam Islam. Nah, dalam Islam tentu saja Baraya mengetahui bahwa dunia itu adalah senda gurau, tipu daya, dan kehidupan yang nyata yang sesungguhnya itu adalah di akhirat. Jadi ini adalah alam tidur kita. Jadi begitu kita mati, disitulah kita bangun tidur. Jadi itu adalah dunia nyata kita, dan dunia ini adalah dunia mimpi. Itu kan di dalam doktrin-doktrin Islam banyak yang seperti itu. Atau misalkan kita menemukan dalam doktrin agama Aztec kuno. Dalam doktrin agama Aztec itu diceritakan Tuhan mereka namanya Teotl. Teotl itu menggambar. Nah, gambaran itulah yang menjadi kita, alam semesta. Jadi alam semesta ini adalah gambaran dari seorang dewa yang namanya Teotl. Jadi kita tidak benar-benar asli di dunia ini, tapi ini hanya berupa sebuah gambaran gitu dari Tuhan, atau dari, ya dalam versi orang Aztec itu dari Tuhan gitu, dari dewa-dewi mereka. Kemudian ada juga ide dalam sekte Hindu yang namanya Maya. Jadi Hinduisme itu kan kaya dengan berbagai sekte, berbagai agama. Nah, salah satunya itu adalah sekte Maya. Dalam sekte Maya itu diceritakan bahwa jadi kesadaran kita sesungguhnya adalah bersama Tuhan. Ada bersama Tuhan dan tidak di sini. Dan dunia ini adalah dunia yang ujian saja, dunia penuh kepalsuan untuk bisa menegaskan apakah kita itu benar-benar dekat dengan Tuhan atau tidak. Kalau misalkan kita sudah mencapai kesadaran murni, maka kita itu akan meninggalkan dunia ini dan benar-benar ada di kesadaran murni bersama Tuhan. Tapi karena kita penuh dosa, ada karma, pala dan sebagainya, maka kita hidup di alam bohong-bohongan, alam simulasi ini. Jadi kita itu terperangkap dalam Mugen Tsukuyomi gitu, terperangkap dalam dunia palsu, dunia mimpi. Dunia nyatanya itu ada bersama Tuhan gitu. Itu menurut sekte Maya di India. Dan kemudian ada juga filosof Cina yang namanya Zhuangzi yang hidup ya 200-300 tahunan sebelum Masehi. Dia mengemukakan sebuah, jadi dia bikin karya sastra, judulnya itu adalah Mimpi Kupu-Kupu. Dalam Mimpi Kupu-Kupu itu diceritakan bahwa Pak Zhou itu jadi kupu-kupu. Dia sedang tidur, kemudian bermimpi jadi kupu-kupu. Terbang, kemudian dia bangun tidur. Dan dia merasa bahwa, oh ternyata saya bukan kupu-kupu. Oh, baru nyadar bahwa selama ini yang barusan saya jadi kupu-kupu itu mimpi gitu. Saya sebenarnya ya orang. Oh iya benar, saya orang gitu. Tapi kemudian dalam sastra itu dia mikir juga, jangan-jangan di alam mimpi saya sebagai kupu-kupu itu dunia nyata saya. Dan dunia mimpi saya itu adalah kehidupan yang sekarang gitu. Mungkinkah? Jadi mana yang benar-benar terbukti? Apakah manusia sedang mimpi jadi kupu-kupu atau kupu-kupu sedang mimpi jadi orang? Nah, karya sastra itu menjelaskan ya nggak ada yang bisa membuktikan apapun. Ini pada kemungkinan yang lebih pasti justru adalah kita dengan benda dan alam material dan alam ide sebenarnya adalah ada dalam satu kesatuan gitu, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita melihat bahwa orang-orang di masa lalu dengan agama-agama mereka yang barusan sudah saya jelaskan itu membuka kemungkinan bahwa dunia ini simulasi, mungkinkah sebenarnya mereka itu adalah orang yang mampu menyelami kesadaran puncak sedemikian sehingga dia tuh mampu membobol, menembus alam semesta palsu ini. Kemudian pas udah bener-bener mau menembus, kemudian ini ketahuan ngebug, ayo kita tutupin lagi gitu sama si makhluk cerdas yang menciptakan kita. Ditutupin lagi sehingga informasi yang mereka terima itu hanya setengah. Tapi mereka itu berhasil menyadari bahwa dunia ini hanya simulasi, dunia ini hanya bohongan. Dan dunia ini aslinya itu tidak seperti ini. Kita ada
sebuah makhluk yang ditonton oleh begitu banyak orang atau sedang dipermainkan sama begitu banyak orang berkesadaran tinggi di masa depan gitu. Ya versi yang lebih ekstrim dari The Truman Show gitulah di film itu gitu ya. Saya tidak memaksa Baraya untuk percaya dengan ini karena ini sekali lagi juga hanya disebut sebagai hipotesis gitu. Cuman hipotesis ini sekarang sedang dipertentangkan, sedang bikin keributan karena secara logika mungkin saja dunia semacam ini tuh memang nyata gitu. Nah, Elon Musk pun termasuk orang yang sangat percaya bahwa dunia ini adalah simulasi. Makanya dia bertekad untuk bikin Neuralink, mengintegrasikan antara AI dengan otak manusia. Menurut Baraya bagaimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.